Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Tidak terasa sudah semakin dekat ke akhir tahun. Ya, jadi tahun 2020 akan segera berakhir dengan segala macam suka dan dukanya. Ya, mari kita nikmatin saja setiap hari. Hari-hari terakhir di tahun 2020 ini kita isi dengan satu hal yang positif. Ya, terlepas dari bagaimanapun keadaan kita saat ini. Oke, nah di kuliah spiritual kali ini saya bahas yang ringan-ringan aja, yaitu saya akan membahas postingan saya sendiri di Practical Ho'oponopono, ya, yang berceritakan tentang gambar ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti grup Practical Ho'oponopono, silakan Anda cari linknya di kolom deskripsi. Sudah ada linknya, Anda tinggal masuk, nanti ada request di sini, nanti akan saya approve. Pastikan Anda masuk di grup ini karena di sini saya lebih banyak posting, ya, lebih banyak posting dalam bentuk tulisan. Mungkin akan lebih sering posting dalam bentuk tulisan daripada dalam bentuk video. Jadi kita bisa sama-sama belajar, ya. Di sini kita akan belajar banyak sekali hal ya berkaitan dengan spiritual, tidak melulu tentang Ho'oponopono. Ya, seperti itu. Nah, di tulisan saya yang tanggal berapa nih? Tanggal 15 Desember ya, pada saat itu dapat sebuah inspirasi yang pas, yaitu bercerita tentang omongan dari si guru ini. Jadi ada seorang guru yang memberikan rahasianya bagaimana kita bisa menjadi tua dan bijaksana. Ya, semua orang pasti kepengen jadi tua dan bijaksana. Ya, lalu kemudian guru ini ditanya, guru bagaimana caranya menjadi tua dan bijaksana seperti guru ini sekarang? Udah tua, bijaksana lagi. Maka guru ini pun kemudian memberikan rahasianya, yaitu to be old and wise, untuk menjadi tua dan bijaksana, you must first be young and stupid. Maka Anda pertama kali harus melalui jadi muda dulu dan jadi bodoh. Ya, kesannya ini adalah kalimat yang sarkasem. Ya, kelihatannya kalimat ini cuman entah sarkasem atau kalimat ini terlalu sederhana. Ya, semua juga tahu, Pak. Ya, kalau memang menjadi tua dan bijaksana ya memang pertama kali harus muda dulu dan menjadi bodoh. Ya, tapi ketika direnungkan, ya saya kasih perenungannya juga di sini, bahan untuk direnungkan. Dan di sini diceritakan bahwa guru mengatakan bahwa renungkan kata-kata saya ya sebelum kamu membantah ya, tapi renungkan dulu kata-kata saya. Ya, seringkali orang itu gak mau merenung. Ketika melihat pembelajaran spiritual itu materi pembelajarannya itu butuh banyak perenungan, bukan banyak pemikiran. Beda. Kalau Anda belajar saham misalkan atau Anda belajar marketing, Anda perlu banyak pemikiran, bukan banyak perenungan. Tapi kalau belajar spiritual, ada beberapa hal yang sulit untuk dipikirkan. Karena zonanya atau wilayahnya itu di luar kita punya pikiran. Itulah belajar spiritual. Seninya tuh di merenungkan. Tapi kebanyakan orang tidak mau merenungkan, lebih banyak untuk berpikir, dipikirkan, ya, dilogikakan. Sehingga yang terjadi adalah langsung ingin membantah, mendebat. Karena berdebat itu adalah sesuatu hal yang sangat disukai oleh pikiran kita. Benar ya? Jadi Anda semakin pintar orang itu, semakin cerdas pikirannya, semakin logis pikirannya, semakin hobi untuk berdebat. Ya, semakin hobi mencari hal yang masuk akal. Nah, dalam dunia spiritual ini satu hal yang berbeda, karena kalau Anda ingin belajar spiritual, justru Anda harus melepas pikiran. Sedikit menonaktifkan pikiran. Ya, seperti itu. Jadi lebih banyak merenung. Merenung itu nggak pakai pikiran. Merenung itu kita butuh masuk dalam pertanyaan. Butuh masuk dalam materi, butuh menyelami materi, bukan untuk segera ingin dapat jawaban, bukan ya. Ya, jadi kalau belajar spiritual ingin jawaban yang ready-made answer, yang sudah ada jawabannya, maka Anda akan sering kecewa belajar spiritual. Kenapa? Karena jawaban yang sudah ready-made itu biasanya cuman terlalu umum,
Jawaban itu tidak didesain untuk Anda, dan biasanya orang yang memberikan jawaban itu juga cuma asal membeo aja. Ya, tanpa mungkin orang itu juga tanpa mengerti artinya apa. Ya, jadi pelajaran nomor 1 adalah ketika Anda belajar spiritual, renungkan dulu. Kadang-kadang kita tuh belajar dari satu hal yang saking sederhananya, sampai kita tuh sering meremehkan. Ya, saking sederhananya, subtle. Saking sederhananya sampai terlalu sederhana sehingga kita pun gak kepikiran untuk itu. Ya, bisa dipahami? Oke, good. Nah, kemudian yang kedua saya ajarkan di sini dikatakan bahwa guru berikan saya petunjuk sedikit aja, karena perenungan pun kalau kita nggak ngerti apa yang kita renungkan, kadang-kadang kita jadi malas merenungkan. Jadi perlu ada sedikit clickbait lah supaya saya bisa merenung. Lalu kemudian si guru itu memberikan penjelasan yang menurut saya ini sudah terang benderang banget ya. Ya, mungkin karena muridnya terlalu pemula sehingga si guru perlu untuk memberikan penjelasan sesuai dengan versi pemikiran dari muridnya. Ya, ini dia nih. Inilah gunanya seorang guru. Jadi seorang guru itu mampu menjadi jembatan. Ya, kalau sekarang guru itu memperlakukan muridnya sama seperti dirinya, ya mungkin pelajarannya akan sulit dicerna. Karena untuk merenung itu perlu clickbait, perlu umpannya dulu. Ya, kalau sekarang materinya terlalu sulit, maka perenungan kita nggak nyampe ke sana. Akibatnya kita pun juga malas untuk merenung. Karena itu perlu seorang guru yang membantu untuk menuntun dulu sebentar. Ya, di awal perlu seorang guru yang menuntun. Perlu itu, perlu sekali. Ya, lalu kemudian si guru berkata, memangnya adakah orang yang menjadi tua tanpa pernah jadi muda? Sama juga, memangnya ada nggak orang yang pernah bijaksana tanpa menjadi bodoh terlebih dahulu? Lalu pertanyaannya sekarang, apakah lantas kemudian muda lawan dari tua? Ya, jadi anak muda lawan dari orang tua. Apakah seperti itu? Atau apakah itu berarti muda artinya anti dengan tua? Ataukah malah muda menjadi bagian dari proses tua? Ya, sama juga dengan muda dan tua ya. Dari di awal tuh kalau kita bahas di sini ya, masa muda. Jadi mudanya nih masa muda maksudnya ya. Muda dan tua. Nah, perhatikan di sini. Apakah muda adalah lawan dari tua? Ternyata jawabannya adalah tidak. Ini dari perenungan ya. Kenapa begitu? Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini adalah young. Di sini adalah old ya. Nah, perhatikan. Supaya Anda bisa menjadi old, Anda harus muda dulu. Ini adalah rutenya. Ada nggak di sini bayi lahir langsung umur 40 tahun? Nggak ada. Ada nggak di sini bayi lahir langsung umur 50 tahun? Nggak ada. Ada nggak ada orang di sini yang umurnya 30 tahun tanpa melewati umur 10 tahun dulu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Makhluk manapun itu semua harus melewati waktu yang sama. Artinya kalau Anda sekarang umur 70 tahun, itu Anda harus melewati masa step sampai sekarang Anda umur 70, dan ini Anda harus melalui dari umur 10, umur 12, umur terus Anda lalui step by stepnya, dan semuanya ini Anda lalui ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ini Anda lalui. Ya, mana ada orang yang langsung dari sini menuju ke sini? Ada nggak? Nggak ada, betul? Jadi semuanya harus dilalui. Jadi artinya semua orang tua pasti pernah muda. Catat. Itu kan ilmu goblok sekali, Pak. Itu kan bodoh sekali. Ya memang iya. Ya saking bodohnya sampai Anda nggak mengerti ya. Ya saking simpelnya nggak mengerti. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi. Semua orang yang sudah tua pasti pernah muda. Hukum alam. Betul? Nah, lalu kemudian perenungannya adalah lantas kemudian apakah muda lawan dari tua? Kalau kita lihat pikiran, seolah-olah seperti tua dan muda adalah berlawanan. Ya, padahal kalau kita lihat, apakah Anda mungkin menjadi tua tanpa pernah muda? Coba diulangi lagi. Apakah Anda mungkin untuk menjadi tua tanpa pernah menjadi muda? Gak mungkin. Betul? Bagus. Anda harus muda dulu untuk menjadi tua. Sehingga kalau boleh saya katakan, masa muda adalah proses atau adalah bagian untuk menjadi tua. Masa muda adalah perjalanan untuk Anda menuju tua. Bisa nggak sekarang Anda mau jadi tua tanpa lewat muda dulu? Nggak bisa.
Bisa enggak lantas kemudian Anda bilang masa muda itu adalah masa yang tidak berguna, yang sia-sia. Mau Anda ngomong apapun itu tentang masa muda, Anda tidak akan mungkin menjadi tua tanpa pernah menjadi muda. Oke? Anda boleh pause video ini di sini. Kalau bingung, Anda ulang-ulang video yang kalimat yang baru saja saya omongkan. Ya, sehingga Anda punya pemahaman sekarang, oh ya benar juga, berarti muda tidak melawan tua. Ya, jadi sekarang tidak boleh mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang sia-sia. Nggak bisa. Tidak boleh ketika Anda tua mengatakan bahwa muda itu bodoh. Muda itu tidak berguna. Masa muda saya itu tidak bermanfaat. Masa muda saya cuman numpang lewat aja. Tidak bermakna. Nggak bisa. Ya, mau seberapa parah pun masa muda Anda, itulah masa muda yang menghantarkan Anda menuju masa tua sekarang. Kalau Anda tidak pernah melewati masa muda yang katanya menurut versi Anda tidak ada gunanya, maka Anda tidak akan pernah mencapai titik sekarang. Ya, jadi kalau boleh saya katakan bahwa masa muda, saya tulis ya, adalah fondasi dari masa tua. Masa muda adalah fondasi dari masa tua. Sampai sini bisa ditangkap idenya? Oke, good. Nah, sekarang demikian juga dengan yang namanya wisdom. Wisdom itu bahasa Indonesianya menjadi bijaksana. Ya. Menjadi bijaksana itu bukan berarti menjadi benar, beda. Bijaksana itu sonanya di atasnya benar. Kalau Anda masih sonanya benar dan salah, itu judgment. Judgment itu masih levelnya di bawah wisdom. Ya, wisdom itu di atasnya benar dan salah, sehingga tidak ada lagi benar dan salah. Itu namanya bijaksana. Ya, bisa dipahami ya. Bijaksana level tertinggi dari benar dan salah. Nah, supaya Anda bisa mencapai wisdom, maka Anda harus pernah menjadi stupid, pernah menjadi bodoh, betul? Paham ya? Ini konsepnya hampir sama seperti ini. Ketika Anda tua, ya, Anda tidak akan mungkin bisa tua tanpa pernah melewati masa muda. Sama juga, ketika Anda sudah mencapai level wisdom, Anda tidak akan mungkin bisa mencapai level wisdom itu tanpa pernah jadi orang bodoh, betul? Ya, jadi kalau sekarang saya boleh katakan masa muda adalah fondasi dari masa tua, ya, maka sekarang pun saya juga boleh mengatakan bahwa kebodohan yang saya lakukan adalah fondasi dari kebijaksanaan saya. Bisa dipahami? Ya. Jadi kesimpulannya adalah menjadi bodoh itu fine-fine aja. Berbuat salah, perhatikan ya, kesalahan kita adalah tumpukan, sama juga kesalahan dan kebodohan. Aduh, saya salah nih, saya bodoh banget nih. Ya, kalau Anda nggak pernah salah, kalau Anda nggak pernah bodoh, maka selamanya Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya wisdom. Sehingga apa? Anda akan mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Karena apa? Karena Anda tidak mencapai wisdomnya. Sehingga kita mengulangi kebodohan yang sama. Tapi bukan berarti terus kemudian kebodohan itu tidak berguna. Enggak. Kita butuh kebodohan itu sebagai jembatan untuk menjadi wisdom. Ya. Lantas sekarang, kalau sekarang kita anti pada kesalahan, kalau sekarang kita anti pada kebodohan, mungkinkah kita bisa mencapai wisdom? Jawabannya tidak mungkin. Ya, yang ada adalah orang yang pura-pura wisdom atau yang di-wisdom-wisdomkan. Kenapa? Karena wisdom ini tumbuh by experience, nggak ada ilmunya. Wisdom ini tumbuh dari pengalaman Anda, dan itu tumbuhnya dari dalam. Ya, bukan tumbuh dari Anda hasil melakukan sesuatu, enggak. Tumpukan melakukan sesuatu, ya. Ya, bukan tumbuh karena Anda punya gelar profesor misalkan, bukan tumbuh karena Anda seorang ilmuwan yang hebat misalkan, atau bukan tumbuh karena Anda orang kaya misalkan, orang sukses. No.
Wisdom itu tumbuh dari dalam apapun profesi Anda, apapun status sosial Anda. Karena itu akan muncul dari dalam secara otomatis sebagai apa ya? Sebagai reward ketika Anda sudah mencapai pemahaman tertentu. Ya, pemahamannya didapatkan dari mana? Dari berbagai macam. Tapi menurut pendapat saya, penyumbang terbesar dari sebuah wisdom adalah experience. Jadi artinya kalau sekarang Anda menolak untuk mengalami problem, menolak untuk mengalami kesalahan, menolak untuk berbuat bodoh, ya, menyesali itu semua, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi wisdom. Betul? Karena apa? Untuk mencapai wisdom, Anda perlu tumpukan kebodohan. Bisa dipahami? Ya. Jadi karena itu si guru ini kemudian mengatakan, ya, apakah menjadi bodoh adalah sebuah jalan yang bertentangan dengan kebijaksanaan? Ya. Atau justru malah menjadi bodoh adalah bagian dari proses yang harus dilalui agar kita bisa jadi bijaksana. Ya, ada sekarang pembelajarannya mayoritas orang diajarkan untuk tidak boleh berbuat salah, tidak boleh berbuat bodoh. Tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau Anda tidak pernah melakukan kesalahan, bagaimana Anda bisa menjadi bijaksana? Nggak akan bisa. Karena satu-satunya jalan untuk menjadi kebijaksanaan adalah Anda pernah mengalami kebodohan. Ya, lalu kemudian belajar dari kebodohan itu, dan kemudian Anda bisa menjadi bijaksana darinya. Jadi, menjadi bodoh itu atau ketika Anda mempunyai kesalahan, itu adalah bagian dari proses hidup menjadikan Anda menuju ke arah bijaksana. Oke, nah nanti ujung-ujungnya adalah ketika Anda sudah memahami itu, benar juga ya, berarti bodoh itu kita harus bisa menganggap itu adalah bagian dari perjalanan kita. Ya, sama juga dengan aib, trauma, apalagi kejadian yang menyakitkan di masa lalu, itu juga sama, itu adalah bagian dari perjalanan kita yang mengantarkan kita pada titik ini sekarang. Tanpa kejadian itu Anda tidak bisa jadi sekarang. Coba renungkan itu. Ya, dan ketika kita melihat bahwa kebodohan itu bukan lawan dari kebijaksanaan, bahwa kebodohan adalah proses menuju proses yang harus dilalui atau fondasi sebuah kebijaksanaan, maka yang terjadi sekarang adanya suatu penerimaan. Suatu penerimaan. Ya, semua ketololan kita, semua kebodohan kita itu mendadak itu seperti bumbu dalam hidup kita, pelengkap dalam hidup kita yang mengantarkan itu pada titik sekarang. Ya, pahami ini, maka ada penerimaan terhadap segalanya, sehingga tidak akan ada lagi penyesalan atas apapun dalam hidup ini. Ya, apa yang mau disesali? Ya, karena apapun yang Anda sesalkan itu sekarang mendadak, benar, saya membutuhkan itu sebagai tangga untuk saya naik kelas. Sebagai tangga saya mengantarkan saya lebih dekat lagi kepada arah wisdom. Paham ya? Dan akhirnya kita menjadi semua telah baik adanya. Semua adalah bagian dari proses menuju yang lebih baik. Ya, ini adalah kalimat yang akan muncul dengan sendirinya ketika Anda punya trust dalam hidup ini. Ya, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa semuanya telah baik adanya. Semua adalah bagian dari proses. Jadi apapun yang Anda alami sekarang, itu adalah bagian dari proses menuju perjalanan atau menuju titik yang lebih baik lagi dan lagi. Percayalah bahwa masa depan Anda itu akan diarahkan menuju ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Better, secara otomatis bagi Anda yang tahu. Ya, kalau Anda tidak menyadari itu, ya Anda hanya fokus pada hal yang jelek-jelek. Tapi kalau Anda menyadari ini nih, bahwa semua yang terjadi sekarang itu dibawa menuju ke titik yang lebih baik itu. Ya, kalau Anda mengatakan, Pak, tapi saya mengalami nasib sial, Pak, hari ini. Tunggu dulu. Sial maupun mujur itu hanya temporary. Itu hanyalah persepsi Anda sekarang. Ya, jangan-jangan besok pagi, besok lusa, bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi dari sekarang, Anda akan berterima kasih dari kesialan yang Anda alami sekarang. Ayo, siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Sharing di bawah ya. Dikira, wah ini nasib sial, ternyata
ketika berlalunya waktu, ternyata malah Anda berterima kasih mengalami nasib yang katanya sial itu. Ternyata nasib yang katanya Anda sial, ternyata itu adalah nasib baik. Wow, tapi semua itu pada intinya adalah yaitu tadi. Semua adalah bagian proses menuju hal yang lebih baik. Seringkali pikiran kita itu mencoba menganalisa apa yang dipikirkan oleh semesta, padahal pikiran kita itu yang diketahui cuma sedikit. Saya ulang lagi, yang Anda ketahui, ya mau sepinter apapun Anda, ya mau sejago apapun Anda, mau secerdas apapun Anda, yang Anda ketahui tetap lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Betul? Ya, karena itu ketika kita berusaha untuk menerjemahkan kejadian yang kita alami sekarang, itu kita berusaha menerjemahkan dengan menggunakan pikiran kita. Dan pikiran kita itu memberikan label baik dan buruk berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini. Padahal apa yang kita ketahui saat ini itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang tidak kita ketahui. Ya, karena itu nasib baik maupun nasib buruk itu cuma soal persepsi. Itu bisa dirubah dan itu tidak permanen. Begitu persepsi Anda dirubah, maka label nasib baik dan nasib buruk pun akan ikut berubah. Oke, lanjut ya. Tidak ada yang namanya baik dan buruk atau beruntung dan sial. Semua itu adalah bagian dari proses menuju ke arah kebaikan. Wow, ya, ini adalah artikel yang sangat-sangat luar biasa. Ya, saya terima kasih juga teman-teman memberikan apresiasi, ada 288 like dari artikel ini dan ada 30 komen. Wow, luar biasa sekali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Catat ini lah. Kata-kata ini bagus banget, bahwa masa muda adalah fondasi dari masa tua. Masa muda tidak menentang masa tua. Sama juga kebodohan adalah fondasi dari kebijaksanaan. Bodoh itu boleh-boleh aja. Bodoh itu wajar. Justru malah kita bisa menjadi bisa menjadi bijaksana dari kebodohan kita, dari tumpukan kebodohan kita. Tidak ada satupun kebijaksanaan ini yang bisa kita dapatkan hanya modal dari pengalaman orang lain, ya, atau hanya dari modal dari baca buku, lalu kemudian ada otomatis bijaksana. Saya rasa itu bijaksana yang masih prematur, karena bijaksana yang benar-benar milik Anda, yang tumbuh dari dalam diri, itu biasanya muncul dari experience. Nah, experience itu biasanya 80% muncul dari kesalahan dan kebodohan yang kita lakukan. Oke, selamat merenungkan video ini. Jangan bosan-bosan untuk merenung. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen di bawah. Anda boleh komen apapun di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.